Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Maulida. Kita akan belajar matematika lagi. Kali ini kita masuk dalam bab 2 yaitu koordinat kartesius. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang dituliskan dengan dalam kurung x, y. Jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik x atau apsis adalah 1 dan titik y atau ordinat adalah 3. Untuk menulis koordinat suatu titik, ada beberapa aturan tanda dari berbagai kuadran yang perlu dipahami. Kuadran 1 merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 merupakan daerah sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Sedangkan kuadran 3 merupakan daerah sumbu X negatif dan sumbu Y juga negatif. Sedangkan kuadran 4 merupakan daerah sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat X adalah jarak suatu titik ke sumbu Y, sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik ke sumbu X. Nah, dari gambar dapat ditulis posisi titik. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Jarak ke sumbu X itu adalah koordinat Y ya. Sedangkan jarak ke sumbu Y itu merupakan koordinat X. Karena jaraknya ke sumbu X adalah 4, berarti koordinat Y-nya adalah 4. Dan jarak ke sumbu Y adalah 5. Maka koordinat X-nya adalah 5. Jadi koordinat titik A adalah 5,4. Begitu juga untuk yang B. Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Tetapi titik B ini tadi berada di kuadran 2, sehingga X-nya itu negatif dan Y-nya positif. Maka koordinatnya menjadi negatif 2,2. X-nya negatif dan Y-nya positif. Kemudian untuk titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3. Kemudian berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi koordinatnya adalah negatif 5, negatif 3. Karena dia terletak pada kuadran ketiga di mana X-nya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Kemudian titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3. Jadi koordinat titik D adalah 3, negatif 6. Karena dia berada di kuadran keempat, sehingga X-nya itu positif dan Y-nya itu negatif. Posisi titik pada koordinat kartesius terhadap titik asal O 0,0. Cara menentukan posisi titik dari koordinat kartesius ada 2 tahap, yaitu yang pertama, mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah atas atau bawah vertikal menuju sumbu X. Lalu lihat menyentuh angka berapa. Lalu tahapan yang kedua adalah mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah kiri atau kanan horizontal menuju sumbu Y. Lalu lihat menyentuh angka berapa. Di sini misalnya kita punya titik sembarang. Di situ, titiknya di sini ya. Lalu kita buat garis yang lurus vertikal dari titik menuju sumbu X. Di sini. Dari titik ini kita tarik garis vertikal menuju sumbu X. Ternyata dia menyentuh angka 4. Menyentuh angka 4 di sumbu X. Maka itu artinya koordinat X-nya adalah 4. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat garis lurus horizontal dari
titik menuju sumbu Y. Titiknya tadi di sini ya, kita buat garis horizontal menuju sumbu Y, dia nabrak ternyata ketemunya di titik 6. Itu artinya koordinat Y dari titik itu adalah 6. Jadi, koordinat titik yang dimaksud tadi adalah 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Atau dengan kata lain, absisnya 4 dan ordinatnya 6. Contoh. Nah, ini ada sebuah bidang kartesius. Titik A ini adalah 4,4. Bisa dilihat ya seperti tadi. Kemudian B-nya juga min 4,3. Caranya seperti tadi ya. Jadi untuk mencari X-nya itu, ini titik, kita buat garis vertikal dulu menuju sumbu X, dia ternyata ketemu di negatif 4, berarti titik S nya adalah negatif 4. Kemudian kita bikin lagi garis horizontal dari kiri ke kanan karena kita menujunya mau ke sumbu Y, sampai dia memotong sumbu Y, ternyata dia ketemu ya di titik 3. Jadi koordinat B ini adalah negatif 4,3. Begitu juga dengan C, kita cari X nya, kita buat garis lurus memotong sumbu X ketemu di negatif 5, dan kita buat garis lurus menuju sumbu Y ketemu di negatif 4. Jadi koordinatnya adalah negatif 5, negatif 4. Posisi titik pada koordinat kartesius terhadap titik tertentu A, B. Cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu sama dengan cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan 0,0 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bedanya, jika pada titik acuan 0,0 sumbu Y dan sumbu X berpotongan di koordinat 0,0, sedangkan pada titik acuan tertentu kita membuat lagi sumbu Y dan sumbu X yang baru yang berpotongan di titik acuan tersebut. Misalnya, titik acuan diminta adalah 1,2, maka kita perlu membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan tepat di titik acuan 1,2 tersebut. Di sini ya. Tadi titik acuannya katanya 1,2, berarti kita buat lagi sumbu X dan sumbu Y di titik 1,2 itu. 1,2 kan di sini ya. Ini 1, ini 2. Berarti titiknya 1,2 di sini. Kita buat itu sebagai sumbu X dan sumbu Y yang baru. Jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2? Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar koordinat kartesius dengan titik A dan titik acuan yang diminta. Titik A tadi 4,5 di sini ya, berarti X-nya 4, Y-nya 5. Titik A di sini, kemudian titik acuannya adalah di sini, 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Langkah kedua adalah gambar sumbu X dan sumbu Y yang baru, tepat berpotongan pada titik acuan yang diminta, yaitu 1,2. Berarti di sini titik acuannya kita buat sumbu X dan sumbu Y yang baru pada titik acuan tersebut. Langkah yang ketiga adalah hitung posisi koordinat titik A dari sumbu X dan sumbu Y yang baru. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y yang baru ya. Kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Begitu juga untuk Y-nya. Jadi, di sini kita lihat ternyata jaraknya ke sumbu X adalah 3 dan jaraknya ke sumbu Y adalah 3 juga. Maka kesimpulannya adalah koordinat titik A terhadap titik acuan 1,2 adalah 3,3. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada sebuah bidang kartesius. Di sini garis A adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini adalah sejajar dengan sumbu X. Dan ini adalah garis B. Garis B ini sejajar dengan sumbu Y. Garis A dan garis B ini berpotongan serta tegak lurus. Titik potong antara garis A dan garis B ini koordinatnya adalah 4,4 karena dia berpotongan di sini. Seperti itu.
Nah, apabila ada yang ditanyakan bisa kalian WA Ibu, dan ini yang merupakan tugas kalian. Ada di LKS halaman 17, evaluasi kompetensi siswa yang kedua, bagian A nomor 1 sampai 20. Ibu minta tuliskan dengan caranya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.